Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati Sagita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penamaan sistem terdistribusi. Yang pertama ada penjelasan mengenai sistem terdistribusi, yang kedua ada tujuan sistem terdistribusi, yang ketiga ada penamaan sistem terdistribusi, dan yang terakhir ada nama, identifier, dan alamat. Pertama, sistem terdistribusi, yaitu sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai suatu komputer. Sistem terdistribusi juga merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock, dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi dan dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas serta pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem terdistribusi. Yang pertama ada no global clock, yaitu terdapat beberapa batasan pada ketetapan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi. Dilanjutkan yang kedua ada independent failure, yaitu kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang diketahui. Yang terakhir adalah concurrency of component, yaitu beberapa pemakaian browser mengakses pada suatu halaman web secara bersamaan. Selanjutnya ada tujuan sistem terdistribusi. Tujuan sistem terdistribusi sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama ada koneksi penggunaan sumber daya, yaitu dalam penggunaannya sistem terdistribusi sangat diperlukan karena untuk memenuhi beberapa aspek. Yang pertama ada performance, yang kedua ada distribution, yang ketiga ada reliability, yang keempat ada instrumental growth, dan yang terakhir ada sharing data atau research. Yang kedua dalam tujuan sistem terdistribusi ada transparansi, yaitu dapat dijalankan dengan memenuhi beberapa aspek. Yang pertama ada akses transparansi, yang kedua ada location transparansi, yang ketiga ada migration transparansi, yang keempat ada replication transparansi, yang kelima ada concurrency transparansi, yang keenam ada failure transparansi, dan yang terakhir ada performance transparansi. Yang ketiga dari tujuan sistem terdistribusi ada openness, keterbukaan, yaitu salah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh sistem terdistribusi. Memiliki beberapa komponen seperti layanan servis harus dapat diakses oleh semua user, mudah dalam implementasi, install, dan debug. Yang ketiga, user dapat membuat dan menginstal servis yang telah dibuat oleh user tersebut. Selanjutnya ada penamaan sistem terdistribusi, yaitu penamaan sangat berperan penting dan dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama juga merupakan identitas yang membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Dalam distribusi sendiri, nama digunakan menunjuk kepada berbagai macam sumber daya seperti komputer, layanan, file, serta penggunaan. Penamaan merupakan sebuah isu yang mudah diabaikan tetapi tetap mendasar pada semua desain terdistribusi. Nama juga memfasilitasi komunikasi dari berbagai sumber daya. Nama juga diperlukan untuk meminta sistem. Selanjutnya ada nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebut adalah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Untuk memanfaatkannya, entitas-entitas dalam sistem tersebar pengguna perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address atau alamat, cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier, dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier sebaliknya dikenal dengan naming system. Ada 3 tahapan naming system. Yang pertama ada flat naming, yaitu flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Teknik flat naming dapat dilihat beberapa sebagai berikut, yaitu ada teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya.
Untuk penyelesaiannya ada beberapa plat naming, yaitu broadcasting dan multicasting yang pertama. Yang kedua ada forwarding pointer, yang ketiga ada home base approach, dan yang terakhir ada hierarchical search tree. Selanjutnya yang kedua ada struktur naming, yaitu plat name baik digunakan menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Yang ke-1 ada namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam bentuk graf dan diagram yang terdiri dari simpul atau node sisi yang berhubungan dan simpul yang memiliki label nama dan arah. Yang kedua yaitu ada name resolution. Name resolution sendiri merupakan istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan pad dari nama tersebut. Beberapa proses name resolution, yang pertama ada mekanisme penutupan, yang kedua ada kinking dan mounting. Selanjutnya dilanjutkan yang ketiga dari struktur naming, yaitu implementasi namespace. Implementasi namespace sendiri ialah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server. Namun pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server seperti distribusi namespace atau implementasi namespace. Implementasi name resolution. Selanjutnya ada attribute based naming, yaitu penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk meningkatkan dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satunya yang cara populernya adalah dengan menggunakan attribute based naming. Dan dengan teknik ini sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Yang pertama ada directory service, yaitu pada directory service entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut-atribut yang akan diletakkannya pada sebuah entitas relatif sederhana. Contohnya pada sebuah email yang dapat memiliki atribut pengiriman, penerimaan, judul, tanggal, dan sebagainya yang dapat menjadi kriteria pencarian. Yang terakhir ada implementasi hierarkis, yaitu adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Directory entry sendiri dapat dibandingkan dengan research record pada DNS. Setiap record berisi dari sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe-tipe tertentu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penamaan sistem terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.